Bab 28. Siapa yang akan menjadi jodohnya? Dan untuk kamu Rei, sebaiknya kamu berhenti saja dari rumah sakit itu. Tidak perlu khawatir mau bekerja di mana. Mereka pikir mereka saja yang punya rumah sakit. Nona Lexa juga punya rumah sakit, kami bisa melamar di tempatnya. Aku juga nanti pasti bisa membuat rumah sakit yang lebih baik dari yang mereka punya. Masih banyak pekerjaan di tempat lain. Freya lalu melihat Vio, lalu mengoporinya. Aku bicara dengan kalian sebagai sesama perempuan. Bukan sebagai dokter atau orang yang pernah ada hubungan dengan keluarga ini. Kamu mendingan minta pisah sama Marva. Daripada sakit hati terus. Memangnya kamu tidak tertekan berasa di keluarga ini? Kamu harus terpaksa menerima pernikahan kedua suami kamu atau harus bercerai. Seharusnya sejak dulu saja kamu minta pisah. Kayak enggak ada laki-laki lain saja yang lebih baik. Mendingan kamu cari kebahagiaan lain. Mungkin dengan kamu menikah dengan pria lain, kamu akan lebih bahagia dan punya anak. Buat apa bertahan dengan laki-laki seperti ini? Kalau aku jadi kamu, enggak perlu pikir panjang, langsung aku tinggalkan. Dia pikir dialah segalanya. Arby saja aku tinggalkan, apalagi yang modelnya kayak begini. Freya, jangan berani kamu menghasut keluarga kami. Jadi perempuan itu harus punya harga diri. Kalau tidak dihargai, ya cari yang peduli sama kita. Kamu dan Rei berhak mendapatkan kebahagiaan. Freya, cukup. Biarkan saja tuh si Marva depresi. Ditinggalkan kamu dan tidak mendapatkan Rei. Paling juga nanti bunuh diri. Jangan asal bicara kamu, Freya. Marva sendiri mendelik kesal pada Freya. Tenang saja Marva, tidak akan ada yang menangisi kamu selain anak-anak kamu yang masih polos. Jangan bicara begitu dengan Marva, Freya. Tentu saja kami menyayangi Marva. Keluarga kamu kan hanya mengharapkan keturunan dari kamu, dan mereka sudah memilikinya. Tidak peduli dengan kebahagiaan orang lain, termasuk kamu. Mau kamu bahagia atau tidak, yang penting kamu memberikan mereka keturunan. Cukup, Freya. Delia sudah tidak kuat mendengar perkataan Freya yang menyudutkan Franz, Charles dan dirinya. Yang namanya orang tua itu, seharusnya memikirkan kebahagiaan anak, bukan malah menuntut ini itu terus-menerus. Bersyukurlah kamu Marva, bukan aku yang menjadi istrimu. Arby langsung melebarkan matanya, sedangkan Miko melirik Freya dan tersenyum. Freya membalas tatapan Miko, yang hanya mereka berdua saja yang tahu apa artinya. Viola diam mendengarkan perkataan Freya. Monique, Leta, Zilda, yang sudah sangat lama mengenal Freya, hanya bisa menelan selaiva saja mendengar Freya berani mengompori seperti ini. Marcel dan Vian geleng-geleng kepala. Jangan bersikap seolah kamu yang paling benar. Jangan lupa dengan masa lalu kamu. Tentu saja aku tidak melupakan masa lalu. Dan aku belajar dari semua itu. Tuan Franz, jaga bicara Anda. Ucap ayahnya Freya. Sejak Freya kembali, tidak ada yang berani membicarakan masalah yang telah terjadi dulu, termasuk Arby sekalipun. Cukup, kakek. Kenapa kakek membahas masalah itu lagi? Ucap Arby. Rei diam, dia tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu sebenarnya. Dia tidak pernah bertanya, sedangkan Monique, Leta dan Zilda juga tidak pernah bercerita. Rei teringat mengenai apa yang dia pernah lihat dari Freya dan Miko saat di sekolah dulu. Apa tentang itu? Suasana semakin tidak menyenangkan dan tegang. Keluarga ini terlalu banyak menyakiti hati orang lain, termasuk anak kandung sendiri. Miko, cari lahan untuk membuat rumah sakit. Memangnya mereka saja yang bisa membuat rumah sakit, aku juga bisa. Jangan, biar aku saja yang mencarikan, potong Arby. Dia tidak rela kalau Freya selalu meminta bantuan Miko. Duda gagal move on itu langsung menghubungi asistennya dan di loudspeaker agar Freya bisa ikut mendengar. Ya, Tuan.
Kamu cari lahan yang bagus dan strategis untuk dijadikan rumah sakit. Baik Tuan, Anda mau lokasinya di mana? Di hatimu, karena hatimu penuh dengan rasa sakit. Tut. Arby langsung memutuskan panggilan itu dan melihat Freya yang melihatnya dengan kesal. Jangan cemburu. Freya mendengkus, bisa-bisanya pria itu masih sempat bercanda. Pengacara Franz datang dengan membawa berkas yang diminta. Surat pengalihan saham 20% atas nama Freya, ditambah rumah, tanah dan komisi 300 juta setiap bulannya. Freya membaca surat itu dengan teliti, jangan sampai dia dibodoh-bodohi. Perempuan itu lalu tersenyum puas, karena apa yang dia inginkan sudah tercapai. Simpan yang baik, Mick. Apa kamu puas sudah mendapatkan saham itu, Freya? Kamu benar-benar licik. Masih saja menyalahkan orang lain. Arby menggelengkan kepalanya, kakeknya itu memang memiliki sifat keras. Dedi, kenapa sejak tadi Eyang selalu memarahi Momi? Chiro tidak mau lagi ke sini. Si kembar juga kelihatan ketakutan. Mom, Dad. Arby menatap kedua orang tuanya. Sudahlah, ayah. Lagi pula Freya itu Momi Chiro, cicit ayah juga. Arby paling tidak bisa melihat Chiro menangis, begitu juga dengan kerang tua Arby yang sangat menyayangi anak tunggal mereka itu. Sudah kek, jangan diperpanjang lagi. Biarkan aku yang menyelesaikan masalahku sendiri dengan Rei dan Vio. Jangan terus menekan aku. Ucap Marva. Dia juga sudah sangat lelah. Untuk sementara ini, aku tidak akan tinggal di mansion. Aku dan anak-anak akan tinggal di tempat lain. Kamu mau tinggal di mana? Bersama perempuan itu. Cek. Biarkan Marva dan anak-anak tinggal bersama kami. Kami akan menemani Marva, Arby dan Chiro juga akan ikut. Kakek tenang saja, ucap Iqmal yang akhirnya ikut angkat bicara. Benar ayah, kalau seperti ini terus, tidak akan baik untuk mental si kembar, ucap mamanya Iqmal. Baiklah, jangan lagi membuat masalah. Tapi kenapa anak-anak harus dibawa juga? Tanya Vio. Kami mau ikut ayah. Tidak mau di sini. Kalian sama mama saja, ya. Atau kita menginap di rumah Oma. Enggak, kami mau sama Chiro saja. Ayo kita pergi. Freya berdiri, melihat keluarganya yang sejak tadi membelanya meski Freya diam saja. Belum sempat dia berkata apa-apa, tubuhnya sudah limbung. Miko yang posisi duduknya ada di sebelah kiri Freya, mencoba menahan tubuhnya, tapi langsung dicegah oleh Arby yang ada di kanan Freya. Momi, ini gara-gara Eyang yang terus memarahi Momi. Eyang jahat sama Momi Chiro. Lihat apa yang kakek lakukan. Kakek sudah membuat Freya pingsan dan Chiro menangis terus. Arby langsung membawa Freya, dan Miko menggendong Chiro. Para sahabat dan keluarga Freya menyusul di belakang. Mereka langsung ke rumah sakit, dengan Iqmal yang mengemudikan mobil. Mereka masuk melalui pintu khusus yang sudah pasti tidak ada wartawan dan hanya orang tertentu saja yang bisa menggunakannya. Freya dibawa ke ruang UGD, dan langsung diperiksa oleh rekan sesama dokternya. Gimana? Dokter Naya hanya kelelahan saja, juga terlalu banyak pikiran. Sebentar lagi dia akan dipindahkan ke ruang perawatan. Freya segera dipindahkan ke ruang VVIP. Wajahnya terlihat pucat dan dipasang infus. Rei yang melihat itu merasa bersalah, apalagi Chiro sejak tadi juga menangis. Arby, maafkan aku. Gara-gara aku, kalian jadi terlibat dan repot. Arby menghela nafas berat. Aku tahu Freya itu seperti apa. Dia memang setia kawan. Kalau kamu merasa tidak enak dan ingin membalas kebaikannya, kamu hanya perlu melakukan satu hal. Apa? Berbahagialah dengan hidupmu, agar perjuangan dan pengorbanan Freya tidak sia-sia. Apapun keputusan kamu, jangan sampai kamu menyesal. Aku tidak akan memaksa kamu agar bersama dengan Marva karena dia sepupu aku. Itu hak kamu sepenuhnya untuk memilih. Tapi kalau boleh aku menyarankan, lebih baik kamu sama Miko saja. Kenapa begitu, Ar?
Kali saja nanti kalau Miko sudah punya pasangan, dia tidak lagi mendekati Freya. Miko mencibir, kenapa pria ini selalu menyalahkannya. Setiap pria yang dekat dengan Freya, selalu saja kamu cemburui, keluh Iqmal. Arbi duduk di samping berangkar Freya, dan mendekatkan wajahnya, tanpa peduli orang-orang di sekitarnya yang sudah melotot. Freya perlahan membuka matanya, dan langsung melihat wajah Arbi, terutama bibirnya yang mendekat. Mau apa? Sudah bangun. Aku baru saja mau nih kamu. Akan biasanya begitu, Tuan Putri akan bangun setelah mendapatkan ciuman dari pangeran. Merem lagi bentaran, enggak lama kok. Freya mendengkus, tapi karena kepalanya yang masih sedikit sakit, dia memejamkan matanya, yang tentu saja disalahartikan oleh Arbi. Kap. Freya langsung membuka matanya, dan sudah bersiap marah. Biar Ciro saja yang ium Momi. Tuh lihat Dedi, Momi langsung bangun setelah Ciro cium. Yang lain langsung tertawa, kecuali Arbi yang gagal, dan yang menggagalkannya adalah anaknya sendiri. Rei langsung memeluk Freya. Maafkan aku, kamu selalu mendapatkan masalah karena membantu aku. Apalagi sekarang kamu jadi sakit. Bukan salah kamu. Tidak lama kemudian, Freya kembali tidur setelah makan dan minum obat. Satu persatu dokter membesuk Freya, karena tahu kalau dia dirawat di ruang VVIP. Rei merasa canggung saat melihat teman-teman satu profesinya. Apalagi para dokter itu juga, meskipun tidak mengatakan apa-apa, tapi bertanya-tanya, ada hubungan apa antara mereka dengan Arbi dan sepupu-sepupunya. Halo, bagaimana keadaan kalian? Tanya Agam. Agam melihat Rei dan tersenyum. Rei yang melihat itu ikut tersenyum. Tidak ada yang berbeda dari senyuman dokter Agam. Masih terlihat sama, hangat dan menyenangkan. Arbi melihat dokter Agam dan Rei, dan sedikit berpikir. Dokter Agam meletakkan parsel buah yang dibelinya di atas nakas. Cukup lama dokter Agam dan para perempuan bicara, termasuk dengan Marcel yang juga ikut nimbrung. Keesokan siangnya Freya sudah boleh pulang dan masih mendapatkan cuti tambahan. Di apartemen, Rei memikirkan perkataan Freya, juga Arbi. Dia harus bahagia. Kebahagiaannya adalah bersama anak-anaknya. Rei memejamkan matanya. Bersama anak-anaknya, menjadi dokter yang baik, dan memiliki pasangan yang bisa menerima dia. Juga tidak lupa mendapat mertua dan saudara ipar yang baik, karena kalau mengingat bagaimana keluarga Arturo, dia jadi cemas. Jangan sampai dia kembali mendapatkan mertua seperti mereka. Dia tidak tahu siapa yang akan menjadi jodohnya. Yang jelas, orang itu harus bisa menerima dia dan masa lalunya. Entah dia dokter Agam, Marva, atau orang lain. Bukan aku, Rei. Bukan aku yang menyebarkan gosip itu. Aku percaya padamu, seperti kamu yang selalu percaya padaku. Kalau kamu bilang bukan kamu, berarti bukan kamu. Iya, kami juga percaya kalau bukan kamu. Tapi kira-kira siapa yang menyebarkan berita itu, ya? Tanya Vian. Ada dua kemungkinan. Pertama, dia adalah musuh keluarga kalian, yang ingin merusak reputasi. Yang kedua, dia ingin membantu Rei, dengan menyebarkan berita itu, ucap Freya. Kenapa begitu? Tanya Zilda. Itu kan membuat Rei jadi malu, sambung Leta. Tapi Arbilah yang menjawabnya. Dengan menyebarnya berita ini, orang-orang akan tahu kalau Rei adalah ibu kandung si kembar. Dia tidak lagi akan dituduh yang tidak-tidak jika nanti bertemu dengan Marva atau anak-anaknya. Yang Arbi katakan memang benar. Memang ada sisi negatifnya, tapi coba lihat sisi positifnya. Rei tidak lagi harus membuktikan apa-apa, apalagi menunjukkan tes DNA karena itu akan sulit nantinya. Dengan berita ini, orang-orang akan tahu sendiri kebenarannya. Semua bukti yang ditunjukkan sangat rinci, mulai dari awal hingga saat ini. Benar juga, ya. Kira-kira, selain kita, siapa lagi yang mau membantu Rei?
Rei, apa kamu punya penggemar rahasia? Tidak ada, dan mana mungkin aku punya penggemar rahasia. Bel apartemen Freya berbunyi, Rei membuka pintu. Hai, aku datang membawa pesanan Naya. Masuk, Gam. Dokter Agam masuk dan membawa beberapa berkas dari klinik. Dia duduk di salah satu sofa, dan ruangan itu terlihat penuh meski tanpa kehadiran Marva dan anak-anaknya. Dokter Agam enggak kepo. Tanya Zilda yang penasaran. Kepo kenapa? Soal masa lalu Rei, soal anak-anaknya. Dokter kan sangat dekat dengan Rei. Leta menyikut Zilda yang ember itu. Oh, aku sudah tahu. Apa? Aku sudah tahu kalau si kembar itu anak-anaknya Rei. Apa? Tahu dari mana? Siapa yang bilang? Tidak ada. Saat melihat si kembar, apalagi Radi, aku langsung tahu kalau dia anak Rei. Kalau keponakan tidak mungkin, karena Rei itu sebatang kara, dan Tuan Marva adalah ayah kandung mereka, karena wajahnya mirip dengan Raine. Wah, dokter hebat. Tidak perlu orang hebat untuk tahu kebenaran itu. Wajah tidak bisa menipu. Cepat atau lambat, Radi dan Raine juga akan tahu. Mereka akan beranjak dewasa, ya kali mau dikekepin terus di rumah, ucap Freya. Dokter enggak ilfil, kan, sama Rei? Tanya Monique. Kenapa harus ilfil? Setiap orang punya masa lalu. Baik atau buruk. Yang paling penting adalah masa depan. Agam menghela nafas, kalau dulu dia tahu apa yang dialami oleh Rei, mungkin dia bisa membantu walau tidak banyak. Jangan pikirkan perkataan orang-orang, kalau mereka ada di posisi kamu, mungkin juga akan melakukan hal yang sama untuk menolong nenek kamu. Apalagi kamu kan juga tidak menjual diri kamu tanpa status pernikahan. Agam mengusap rambut Rei dengan lembut. Para perempuan melihat itu sambil senyum-senyum. Sedangkan para pria saling lirik. Marva punya saingan berat. Batin mereka kompak. Untung saja bukan Nania yang diperlakukan lembut seperti itu, bisa baper abis dia. Batin Marcel. Lain lagi Arby dan Freya yang terlihat biasa-biasa saja. Ya ampun, baper banget aku. Lembut banget Dokter Agam. Aku juga mau diusap. Marcel langsung mendengkus mendengar perkataan Nania. Sayang, kamu tahu, Freya dituduh yang menjadi penyebab tersebarnya berita itu. Perempuan itu melihat pria di hadapannya. Biar nanti aku yang urus. Biar kami temani. Tidak usah, biar aku sendiri. Aku temani, aku tidak mau kamu pergi sendiri. Terserah saja. Tapi kenapa kamu melakukan itu? Itu kan bukan urusan kamu dan tidak ada hubungannya dengan kamu. Karena aku kasihan. Aku ini juga perempuan. Aku tidak mau kalau dipisahkan dengan anak-anakku dan tidak diakui. Aku juga kasihan dengan Vio. Mereka berdua terjebak dengan keadaan yang tidak menyenangkan. Lain lagi ceritanya kalau Rei itu pelakor yang dengan sengaja merusak rumah tangga orang dan merebut suaminya dengan cara licik. Lalu siapa yang kamu dukung? Tidak ada. Aku tidak mengurusi kisah cinta mereka. Apa kalau aku yang tidak bisa memiliki anak, kamu akan menikah lagi dan meninggalkan aku? Kamu ini bicara apa sih, Yang? Tidak ada alasan bagiku untuk meninggalkan kamu. Kalau memang Mai, sudah dari dulu saja. Awas saja kalau kamu berani mengkhianati aku akan membalas kamu dengan lebih menyakitkan lagi. Iya Sweetie, my love, my heart, my darling, my baby. Ciri khas seseorang saat memanggil wanita pujaannya. Jadi kapan kamu akan menemui mereka? Setelah Freya sembuh. Aku akan menyuruh asistenku untuk menghubungi mereka, lanjutnya. 2 hari kemudian. Hampir mirip dengan keadaan sebelumnya, semua keluarga besar yang bertalian dengan keluarga Arturo hadir, termasuk keluarga Zanuar. Freya dan teman-temannya sudah duduk dengan santai, meski dalam hati bertanya-tanya. Selamat siang, semuanya. Seorang perempuan berwajah cantik, anggun dan terlihat tegas masuk bersama beberapa orang.
Langsung saja ya, karena kita semua yang ada di sini aku yakin sangat sibuk. Jadi begini. Dia melihat mereka satu persatu, tidak ada rasa takut dalam dirinya karena sudah membuat kekacauan dalam keluarga itu. Sayalah yang menyebarkan berita yang menyebar beberapa hari yang lalu. Apa? Mereka menatapnya tidak percaya. Saya yang melakukannya, bukan Freya. Tapi kenapa? Apa Anda menyimpan dendam dengan keluarga kami? Tidak ada dendam. Dan memang semua itu tidak ada sangkut pautnya dengan kami, khususnya saya. Bukan juga karena keisengan semata. Saya melakukan itu sebagai perempuan. Sebagai perempuan, tentu saja saya sangat mengerti bagaimana perasaan Rei, juga Vio tentunya. Jadi Tuan Franz, apa Anda ingin menuntut saya? Saya tidak akan lari jika memang demikian. Tapi sebelumnya, kita akan membatalkan segala macam bentuk kerjasama yang sedang berlangsung. Bagaimana? Franz memandang perempuan yang ada di hadapannya. Di sebelahnya juga ada suami yang selama ini dikatakan sangat kejam. Sudah berapa banyak lawan yang mereka jatuhkan tanpa pandang bulu, termasuk keluarga dari lawan yang mereka hadapi. Pernah seorang perempuan membuat masalah kepada mereka, lalu perempuan itu dan seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat dengannya juga ikut disingkirkan. Benar-benar kejam. Dari gosip yang beredar, itu dilakukan agar tidak ada yang mampu membalas dendam di kemudian hari dan sekaligus memberi peringatan bagi yang lain untuk mundur sebelum sempat mengusik mereka. Jika keluarga Arturo membuat masalah dengannya, bisa jadi keluarga Abraham dan yang lain ikut terseret, termasuk keluarga Zanuar yang hubungannya karena kehadiran Ciro sebagai pengikat keluarga itu. Franz benar-benar berasa dalam dilema. William, Wilson, dan semua yang tergabung dalam 12F juga akan menarik investasi dan kerjasama dengan keluarga Arturo. Tidak perlu cemas dengan keluarga yang lain, tapi jika mereka keberatan, tidak masalah juga. Bagaimana? Freya terkekeh geli, tanpa harus menunggu jawaban dari Franz pun, dia sudah tahu apa jawabannya. Tidak perlu kita perpanjang. Kita bisa tetap melanjutkan kerjasama kita. Alexa Elora William. Dia adalah Alexa Elora William. Kalau begitu masalah selesai di sini, kerja sama antara para keluarga besar ini akan tetap berjalan dengan lancar sebagaimana seharusnya. Oh ya, untuk kamu Freya, aku minta maaf. Karena kamu yang jadi dituduh atas perbuatan aku. Apa kompensasi yang kamu harapkan? Tidak ada. Yakin? Yakin, lah. Tapi nanti kalau aku dan teman-teman mau pindah rumah sakit, tempat kami terbuka lebar untuk kalian. Freya dan Lexa tersenyum, berbeda dengan Franz yang mendengkus kesal. Kenapa Freya tidak meminta saham 25% pada Lexa? Tapi padanya menuntut banyak, padahal karena ulah Lexa lah, kejadian tidak menyenangkan saat itu terjadi. Apalagi keluarga Arturo itu kan masih ada hubungan kerabat dengan Freya. Franz adalah eyang dari anak Freya. Untuk kalian berdua, Vio dan Rei, aku juga minta maaf. Bukan aku ingin mencampuri urusan pribadi kalian, tapi aku hanya ingin membantu. Rei, ada banyak pengorbanan yang harus kamu lakukan untuk diakui. Kalau kamu mau diakui, kamu harus siap nama kamu yang tercemar. Kalau kamu mau anak-anak dan orang lain tahu kamu ibu kandung mereka, tentu saja mereka juga harus tahu kejadian yang sebenarnya agar kamu tidak kembali difitnah karena menjebak seorang pria atau merebut suami perempuan lain. Dan kamu Vio, mungkin ini sangat menyakitkan bagimu, membuat kamu malu dan sebagainya. Tapi hati kecilmu akan merasa lega karena tidak perlu berbohong pada orang-orang. Yang namanya berbohong, pasti ada perasaan takut untuk ketahuan. Seperti keluarga Arturo yang takut kalau orang-orang tahu siapa ibu kandung si kembar. Rei dan Vio memandang Lexa. Rei mengangguk, dia tidak marah. Kalau dipikir secara tenang, memang benar apa yang dikatakan Lexa. Ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan apa yang diinginkan.
Tidak masalah nama baiknya tercemar, toh mereka juga tahu kalau dia terpaksa melakukan itu untuk kesembuhan neneknya. Untung saja ketiga anak itu tidak ada di sini, jadi Lexa bisa bicara dengan bebas. Baiklah, kalau begitu kami permisi dulu. Jangan lupa besok kita ada rapat, ucap suami Lexa itu kepada Marva, Arby, Vian, Iqmal dan Marcel yang memang menjalin kerja sama dengan mereka juga. Ayo, kita juga pergi, ucap Freya dan diikuti oleh teman-temannya. Semua menghela nafas. Kalian lihat itu, kan? Bukan putri kami yang melakukan itu. Lain kali kalau ada masalah, bicarakan dulu baik-baik, jangan main tuduh. Dia masih merasa kesal karena Freya dituduh. Orang tua dan kakak adik Freya juga pergi. Kakek sih, gara-gara kakek, Ciro tadi tidak mau aku ajak ke sini. Bukan hanya Ciro, bahkan si kembar sampai ketakutan juga. Mereka satu persatu meninggalkan restoran yang sudah di-booking itu. Keluarnya banyak keluarga besar dari restoran itu tentu saja menarik perhatian orang banyak. Mereka hanya bisa bertanya dalam hati, apa yang sedang terjadi.